Saya share screen dulu sebentar. Oke semua. Minta tolong host dibuka. Ini masih di-able ya. Udah. Biar saya bisa. Udah. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, silakan. Silakan dibuka latihan teknik notasi ilmiah ya. Jadi kalian kan nanti akan menulis salah satu karya ilmiah ya. Jadi di awal-awal itu karya ilmiahnya berupa makalah ilmiah akademik. Jadi untuk keperluan akademik harus mengikuti aturan atau konvensi akademik. Kemudian nanti ya, kalau S1 wajib membuat skripsi. Gitu. Jadi skripsi itu termasuk salah satu karya ilmiah. Kecuali seperti seni rupa, seni tari itu mereka ada yang tidak membuat skripsi, tetapi harus menghasilkan karya ilmiah. Jadi menghasilkan apa namanya ya, bentuk misalnya tari kreasi baru, misalnya kalau seni tari. Namun proses terciptanya karya itu harus ditulis berupa karya ilmiah gitu ya, yang bentuknya bukan skripsi. Biasa disebut juga dengan tugas akhir. Nah, untuk mahasiswa D3 juga biasanya membuat tugas akhir. Nah, itu tetap menggunakan atau mengikuti aturan-aturan penulisan karya ilmiah. Kemudian ketika kita menulis karya ilmiah, misalnya, halo, minta tolong di mute dulu ya yang lain. Jadi ketika kita membuat karya ilmiah, itu harus memenuhi salah satunya. Jadi pertama harus faktual objektif. Jadi faktanya sesuai dengan. Udah kamu berisik itu, berisik. Basyar. Bisa minta tolong di mute dulu yang lain? Ya, nanti ada waktunya dibuka. Tolong host di mute dulu deh. Host minta tolong di mute. Baik, bisa dilanjutkan? Ya. Jadi syarat pertama harus faktual objektif. Faktual objektif itu objeknya atau datanya harus ada. Jadi bukan rekayasa. Kemudian kedua, metodis dan sistematis. Metode sistematis itu harus mengikuti atau disusun dengan metode tertentu, metode yang teratur. Ya, yang ketiga, memenuhi syarat material dan formal. Jadi syarat material itu harus ini ada topiknya apa, temanya, kemudian kalimatnya harus efektif, paragrafnya efektif, kemudian memenuhi syarat formal itu harus menggunakan kutipan-kutipan. Jadi ketika ketika Anda menulis itu harus ada sumbernya, ya, ahlinya, ya, nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, ketika kita mengutip, kemudian harus mencantumkan dari mana kutipan itu kita ambil. Yang keempat,
harus menggunakan ragam bahasa Indonesia ilmiah karena di Indonesia tetap harus ada bahasa Indonesianya ya. Jadi harus menggunakan ragam bahasa Indonesia ilmiah. Kemudian yang kelima, yang terakhir harus ada analisis. Analisis nanti akan sampai pada satu kesimpulan. Baik, yang akan saya bahas kali ini adalah syarat yang ketiga, 3B, yaitu memenuhi persyaratan formal, yaitu harus menggunakan kutipan. Jadi mudah-mudahan Anda sudah baca ya materinya. Jadi kutipan itu kita meminjam pendapat, ya, mengambil pendapat dari suatu sumber, biasanya ahli, ya, atau meminjam kalimat dari suatu sumber, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Jadi ketika kita mengutip secara langsung, itu kita tidak boleh mengubah apapun. Ya, jadi misalnya kita melakukan wawancara, mengambil misalnya pendapat dari seorang ahli, gitu ya. Kemudian kita ambilnya dari buku misalnya, kemudian di buku itu ada salah-salah ketik misalnya. Nah, kalau kita mengutip secara langsung, kita tidak boleh mengubah, tidak boleh memperbaiki kutipan tersebut. Seperti itu. Ya. Kalau kutipan tidak langsung, ya, itu kita membahasakannya sendiri, kita kata-katanya sendiri. Jadi idenya tetap ide dari sumber, tetapi kalimatnya ya bahasanya bahasa kita. Nah, itu untuk kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung itu biasanya ditulis bukan biasanya, memang ditulisnya berintegrasi ke dalam teks, jadi menyatu ke dalam teks. Ya. Ambil dibuka ya materinya. Kemudian margin atau bias itu bidang ketik, itu harus sama dengan teks. Ya. Demikian pula spasinya. Jadi kalau spasinya kita diminta spasinya 2 atau spasinya 1,5 misalnya, untuk kutipan langsung ditulis 1,5 atau 2. Ya. Nah, kemudian diberi nomor catatan kaki. Ya. Kutipan langsung ada 2, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek, ya, itu kalau jumlah baris yang kita kutip paling banyak 4 baris. Sedangkan kutipan panjang itu kalau lebih dari 4 baris, ya, itu digolongkan sebagai kutipan panjang. Untuk kutipan langsung pendek, maaf tadi sudah saya jelaskan sebetulnya, jadi kutipan langsung pendek itu ditulis berintegrasi ke dalam teks, kutipannya diapit dengan tanda petik. Ya, margin sama, biasnya sama, atau biasnya sama, spasinya sama dengan teks. Sedangkan kutipan langsung panjang itu ditulis terpisah dari teks. Jadi misalnya tadi spasinya kita 1,5 atau 2, ya, jarak antar barisnya. Nah, dari kutipan, dari teks terakhir ke kutipannya itu spasinya sama, ya, 1,5 atau 2, namun jarak antar kutipannya itu 1, dirapat. Kemudian margin kirinya, ya, bidang ketiknya itu menjorok ke dalam 5 karakter. Ya, jadi kalau kita atur di sini ada yang lainnya ini, langsung aja diatur seperti ini. Ya, jadi nanti baris pertamanya masuk ke dalam 5 karakter seperti ini. Itu kalau kutipan langsung panjang dan tidak diapit tanda petik, tetapi tetap diberi nomor catatan kaki. Nah, kemudian ada kutipan tidak langsung. Jadi kalau kutipan tidak langsung tadi disebut juga dengan menyadur atau saduran. Ya. Nah, kalau menyadur atau kutipan tidak langsung itu
kita menggunakan bahasa kita sendiri, kemudian tetapi idenya dari sumber. Marginnya, biasnya, spasinya sama dengan teks karena sudah bahasa kita. Namun nanti ada data berupa biasanya disebut dengan body note. Ya. Seperti itu. Nah, etikanya ketika kita mengutip, meminjam kalimat orang lain, meminjam kalimat ahli, misalnya dari pakar, kita harus menuliskan dari mana sumber itu kita dapatkan. Nah, itu biar tidak dicap plagiat. Kemudian juga untuk bisa mendandai bobot tulisan kita. Jadi jangan mengutipnya, ngambil sumbernya dari Wikipedia misalnya, atau dari Blogspot, tidak boleh. Jadi harus berupa buku, ya boleh PDF, boleh buku cetak dalam bentuk cetak, kemudian artikel. Ya, jadi artikelnya itu harus artikel penelitian orang lain yang bereputasi. Jadi misalnya harus ngambil dari Sinta, Arjuna, ya, atau Thomson kalau lebih hebat lagi ya, lebih tinggi lagi. Nah, kemudian kita cari, misalnya kita mengambil dari buku, ya dari buku. Dan kita cari data-datanya. Ya, apa saja yang tertera di situ data pustakanya, ya seperti ini. Kalau ini kan sudah saya tuliskan, ya. Nanti Anda cari di sini, di bukunya atau di artikelnya, baik yang offline maupun online. Anda cari mana saja data yang perlu dimasukkan. Nah, tadi kutipan yang kita ambil atau sumber-sumber yang kita ambil itu ada dua. Ada yang disebut dengan footnote atau catatan kaki, dan ada yang berupa bibliografi atau daftar pustaka. Ya. Footnote, ada endnote, ada body note. Ya. Nah, kalau footnote itu sama sih body note, footnote, endnote itu merupakan keterangan. Ya, isinya keterangan. Jadi bisa berupa keterangan tambahan biasa atau berupa keterangan data pustaka. Misalnya begini, kalau keterangan tambahan biasa, misalkan ini ilmu pendidikan agama Islam ya, sama perjalanan wisata. Nah, mungkin dalam ilmu pendidikan agama Islam atau dari teori atau ilmu perjalanan wisata itu ada istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh umum, oleh masyarakat umum. Nah, keterangan Anda beri nomor catatan kaki pada kata yang tidak dimengerti oleh atau tidak dipahami oleh masyarakat umum tersebut, kemudian nanti diberi keterangan apa sih maksud kata tersebut, gitu. Kemudian misalnya, oh ini perjalanan wisata, misalnya ke mana? Ke Lombok misalnya, ya. Terus Anda menyebutkan salah satu daerah wisata. Nah itu adanya di mana? Ya, dikasih keterangan. Ya, jadi itu keterangan tambahan biasa. Kemudian ada yang berupa data pustaka. Jadi keterangan berupa data pustaka itu berisi kalau buku misalnya nama penulisnya siapa, kemudian judul bukunya apa, sampai halamannya. Ya. Letaknya. Ya, kalau footnote, foot namanya kaki. Ya, kaki letakkan di bawah, tapi di bawah dari teks. Ya, di bawah dari teks pada halaman yang sama. Gitu. Sedangkan apa namanya? Endnote, kalau endnote itu catatan akhir. Jadi datanya, keterangan tersebut diletakkan setelah bab 1 atau setelah akhir bab atau pada akhir tulisan. Ya. Kemudian ada body note. Ya, body note itu diterjemahkan, ada yang menerjemahkan catatan perut, ada yang menerjemahkan catatan tubuh. Ya. Nah, body note
ada yang diletakkan di awal dan ada yang di akhir ya. Jadi untuk melihat seperti apa sih cara penulisannya, Anda silakan lihat materi. Ya, di situ sudah ada. Ya. Baik, karena waktu saya langsung saja ya. Nah, jadi ini mungkin data yang kita dapatkan seperti ini. Nah, misalnya ini datanya seperti ini. Nah, kalau ini misalnya bukan di latihan ya, di materinya, di tulisannya Anda. Gitu. Nah, nanti tinggal di belakang yang misalnya ini bla 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 dan nyatet, kemudian tinggal tulis nomor catatan kaki, misalnya di sini. Jadi catatan kaki nomornya itu diletakkan setelah titik. Ya. Anda klik referensi. Terlihat tidak dari situ referensi? Ini ya. Jadi ini Anda klik, kemudian Anda insert footnote. Nah, nanti otomatis di bawah ini sudah ada. Gitu. Ya, di bawah dari teks. Ada halaman yang sama. Jadi ini adanya di halaman 1. Ya, nanti ininya kalau footnote adanya di halaman 1 juga. Pada halaman yang sama di bawah dari teks. Ya, jadi bukan di bawah halaman. Nah, seperti ini. Nah, karena ini bentuknya latihan, jadi kita buat manual. Ya. Misalnya datanya ini nih, nomor 1. Ya. Nah, karena manual kita, ya jadi nanti akan ada garis seperti ini, ya. Jadi kita buat garisnya. Ya, nanti kalau kita seperti yang saya contohkan tadi, referensi garis ini sudah ada. Ya. Nah, kemudian kita data pertama. Ya, data pertama tulis nomor catatan kaki berkelanjutan dalam satu bab atau dalam satu tulisan. Ya, jadi kalau berkelanjutan dalam satu bab, misalnya di bab 1 ada 5 catatan kaki. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah nanti bab 2 ada lagi, mulai lagi dari angka 1. Tetapi kalau berkelanjutan dalam satu tulisan, berarti sampai selesai berurutan terus nomornya. Ya, seperti itu. Nah, ditulis dengan angka Arab. Ya, ini namanya angka Arab. Bukan huruf Arab ya, ini angka Arab. Superscript. Ya, seperti ini. Seperti itu. Kemudian dengan nomor catatan kaki, dengan teks berikutnya tidak ada spasi, kita tulis dulu nama penulis. Jadi nama penulis ditulis sesuai dengan sumber aslinya. Jadi kalau di bukunya tertulis seperti ini, ya Bruce Wetukman, ya tulis. Terus kalau ada gelar, misalnya profesor, doktor, insinyur, dan seterusnya, tulis sesuai dengan sumber. Ya. Jadi gelarnya masukkan. Kemudian namanya tidak dibalik, ya, tulis seperti aslinya. Kemudian dipisahkan dengan tanda baca koma. Ya. Nah, karena ini buku, judul. Judul bukunya, kemudian koma, ya. Judul buku ditulis setiap awal kata kapital kecuali kata tugas, ya seperti dat,
atau pada dan seterusnya. Kemudian dicetak miring, di menggunakan laptop atau komputer kita klik I, italik. Kalau tulis tangan nggak boleh tulis miring, ya, tapi diberi tanda garis bawah 1. Setelah itu, koma, kemudian buka kurung. Ya. Tempat terbit. Titik 2, spasi, kemudian penerbit, kemudian koma, tahun terbit, tutup kurung, halaman. Ya, seperti ini. Nah, koma, tanda koma sebelum buka kurung itu boleh ada, boleh tidak. Jadi tergantung acuannya, asalkan konsisten. Ya, jadi jangan sampai seperti dulu pernah ada mahasiswa ilmu keolahragaan itu diperdebatkan masalah tanda baca koma. Ya, jadi ada pembimbing itu masih 2, 1 dan 2. Jadi pembimbing satunya mintanya pakai koma, pembimbing 2-nya nggak pakai koma. Ya, tidak menggunakan koma gitu. Jadi dia ketika menghadap pembimbing 1, mana komanya? Dia kasih koma. Ketika menghadap pembimbing 2, kok ini pakai koma? Dihapus komanya gitu ya. Jadi akhirnya dia karena aduh nggak kelar-kelar nih gara-gara koma. Akhirnya dia bikin 2. Jadi ketika bimbingan dengan pembimbing 1 dia pakai yang ada komanya, sedangkan dengan pembimbing 2 nggak pakai koma. Ya, jangan seperti itu. Jadi Anda harus ada acuannya, ya, misalnya mengikuti buku pedoman penulisan ilmiah universitas atau fakultas atau prodi. Dan konsisten gitu ya. Jadi konsisten ada acuannya, bukan konsisten tetapi ngarang sendiri ya, tidak boleh seperti itu ya. Kemudian penulisan halamannya boleh seperti ini di HLM ya, boleh H saja asal konsisten atau halaman dipanjangkan. Ya, jangan hal ya. Kalau hal itu perihal, tentang gitu ya. Atau kalau bukunya berbahasa Inggris boleh pakai P. Ya. P kapital, titik. Kalau halaman sekian sampai sekian atau halamannya lebih dari 1 pakai PP. Atau mau dipanjangkan boleh. Ya. Seperti ini. Nah, datanya, data pertama ada lebih dari 1 baris. Berarti dengan data berikutnya spasinya 1. Nah, kita atur spasinya, paragraf. Ya, ini ada perhatikan ya, before 0, afternya juga 0. Kemudian spasinya 1. Seperti ini. 2 M. Yunus Akbar. Nah, ini ada judul, ada nama majalah, kemudian ada judul artikel. Nah, kalau seperti ini, surat kabar, majalah, misalnya, atau dari sumber dari televisi, tulis dulu judul artikelnya. Kemudian diapit, tanda petik, dan tidak miring. Baru koma, kemudian nama artikel, nama majalahnya, analisis pendidikan.
Nah, analisis pendidikan inilah yang dimiringkan. Ya, italik atau kursif. Setelah itu, ya. Nah kalau majalah itu biasanya ada yang terbitnya bersiklus, ada yang setahun 1 kali, ada yang setahun 2 kali. Ya, misalnya ini tahun 1, nomor 1. Mungkin nanti di tahun pertama ini ada nomor 2, 3, dan seterusnya. Ya. Ditulis tahun, tulis tahunnya dulu. Tahun 1, nomor 1, HLM 20. Ya. Jadi karena tadi di nomor 1 pakainya HLM, ya kita pakai HLM lagi. Gitu. Ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada spasi. Tidak ada spasi. Yang ketiga. Ini. Ya, tanda petik dulu, baru koma, kemudian majalahnya Intisari. Nah, yang kelima, ini ada penulis aslinya, Profesor Dr. C. A. Van Versen, kemudian ada penerjemah. Ya, jadi kalau ada 2 seperti ini, ditulis dulu yang penulis asli. Tetapi kalau penulis aslinya tidak ada, berarti langsung di Kartoko. Ya, di sini di Kartoko, sebagai penerjemah dalam kurung nanti ditulis seperti ini. Gitu. Ya. Tapi kalau penulis aslinya ada, ya tulis penulis aslinya dulu.
Ini ya, di Profesor C. Van Versen, judulnya Strategi Kebudayaan, terjemahan, diterjemahkan oleh, alih bahasa, dialih bahasakan oleh Dik Hartoko, ya, salah satu saja, maknanya sama. Kemudian tempat terbit, tahun terbitnya tidak ada, tulis TTH, jadi tanpa tahun. Ya. Kemudian halaman 43. Seperti ini. Ya. Nah, karena semuanya datanya lebih dari satu baris, jarak dengan data berikutnya spasinya 1 atau rapat. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang bertanya. Saya ingin Fani. bertanya, Bu. Silakan, Fani. Itu kan di situ nyarinya ada petunjuknya untuk nyari 20 halaman, 73 halaman. Nah, itu kalau nggak sesuai sama itu, apa boleh, Bu? Ini nomor halaman. Oh. Cerita pura-puranya kan misalnya gini ya. Pura-puranya saya ngutip buku Bruce Wettman. Ya. Judul bukunya ini yang saya kutip. Jadi kita cari sendiri datanya. Ya, data pusakanya kita cari. Nah, biasanya ada di halaman copyright. Ya. Kemudian kita mengutipnya halaman berapa? Ya. Oh, halaman 15, kita tulis halaman 15. Ya. Misalnya yang kita kutip itu halaman 15 sampai 20 misalnya. Ya. Berarti kita tulis halaman 15 sampai 20. Ya. Atau yang kita kutip halaman 15 dan 20 di kutipan pertama itu. Berarti di sini kita tulis begini. Gitu ya. Ini contoh saja, nanti mah kita cari sendiri. Iya, baik, Bu. Ya. Iya. Terima kasih. Ada lagi? Bu, saya izin bertanya. Hernawati ya, silakan. Ada daftar hadir di Google Form ya. Jangan lupa nanti Ibu. diisi. Nah, di sini juga saya Itu screenshot. di dalam penulisannya untuk nama penerbit itu harus ditulis gelar atau bisa nggak usah ditulis, Bu? Nama penerbit atau nama penulis? Semua deh. Pakai Kalau gelar atau enggak? ini nama penulis, kalau untuk catatan kaki, footnote, endnote, body note, ya, harus ditulis sesuai dengan sumber aslinya. Jadi kalau misalnya ini kan nggak ada di buku nih, nggak ada gelarnya, hanya nama, ya tulis seperti ini. Oh, ini kita ngambilnya di buku pengantar psikologi yang nulis Dr. Singgi Dirgagunasa. Tertulis seperti ini di bukunya. Gelarnya masukkan. Gitu. Ya. So, namanya juga nggak dibalik-balik. Profesor Dr. C.A. Van Versen. Gitu. Tulis sesuai dengan sumber. Ya, seperti ini. Jadi emang ini nyatanya seperti ini di bukunya itu. Gitu. Masih ada yang mau bertanya? Jadi harus sesuai sumber gitu ya, Bu? Iya, ditulis sesuai dengan sumber aslinya. Kasih ya, Bu. Masih ada lagi? Kita lanjut nomor 2. Ya, Tanya. silakan. Kalau misalkan mengutip dari dua sumber, kayak misalkan Nisa dalam penulis aslinya itu, Bu. Itu nulis footnote-nya bagaimana ya, Bu? Maksudnya bagaimana? Kayak misalkan penulisnya 2 orang. Bukan penulisnya, Bu. Kayak kita ngambil kutipan yang dikutip sama orang. Itu nulis footnote-nya bagaimana, Bu? Oh, iya. Nah, misalnya kita mengutip, misalnya gini, misalnya saya menulis tesis misalnya ya. Kemudian di dalam tesis itu saya mengutip pendapatnya si Bruce, teorinya Bruce ini ya, teorinya Bruce. Kemudian tadi siapa yang bertanya? Yuli. Nah, misalnya Yuli udah nyari nih buku aslinya tidak ada. Yuli dapatnya dari tesis saya misalnya, ya, atau dari artikel saya. Berarti nanti di ininya tulisnya gini. Ya, misalnya Venus
Sorry, maaf. Ini ya. Jadi Yuli mengambil dari tulisannya saya, artikelnya saya, pendapatnya Bruce. Gitu. Jadi tulis Bruce Wetukman dalam Venus Sasana, terus judulnya apa? Ya. Ya Bu, ya kasih ya Bu. Ya, oke. Jadi nanti di sini bukan ditulis ini, bukan ditulis Conduction Educational Research, bukan. Tetapi judul tulisan saya. Oh, Gitu. ya Bu. Jadi misalnya di sini tesis misalnya. Nah, tulis dulu judul tesis saya apa. Ditulisnya di api tanda petik seperti ini. Gitu. Ya, kemudian baru tesisnya miring misalnya. Atau artikel, nama artikelnya apa? Misalnya ngambilnya di analisis pendidikan. Baru inilah yang dimiringkan. Gitu. Ya. Jadi bukan judul bukunya si Bruce. Seperti itu ya, paham? Ya Bu, paham Bu. Ada lagi? Maaf Bu, kalau misalkan Ibu, saya penulisan volume pada jurnal itu gimana ya Bu? Volume? Volume pada jurnal. Kadang-kadang kan ini ya seperti ada yang tahun 1, ada nomor 1, ya. Ada yang menggunakan istilah volume misalnya. Volume, misalnya volume 1, vol 1. Gitu. Seperti ini. Tetapi sebetulnya aturannya volumenya itu tidak boleh disingkat, harus dipanjangkan. Ya, misalnya seperti ini. Ya, misalnya Oh iya tahun Bu. 1 Baik ke nomor Bu. 1, volume 1 dan seterusnya. Ya, jadi tergantung sumbernya kita menggunakan istilahnya apa. Ya. Nomornya Iya, Bu. juga misalnya, kalau dia tidak setahun yang terbit 1 kali, misalnya ya berarti nggak pakai nomor. Gitu. Ya, jadi tergantung data yang ada di sumber tersebut. Begitu. Baik Ibu, Bu. saya ingin Terima bertanya. kasih ya Bu. Iya, baik. Siapa, ayo? Ibu, saya ingin bertanya, Ya, jikalau Igis. suatu saat kita mengutip sang penulis, nah di tulisan yang ditulis sama sang penulis ini kalimatnya itu tidak Kutipan ya. Kutipannya itu kalimat tidak efektif. Egis, halo, masih ada? Ya. Jadi mungkin maksudnya Egis itu, misalnya kita kan mengutip dalam buku misalnya. Nah, si penulis itu menulisnya tidak efektif. Ya. Kalau kutipannya langsung, ya, kutipan langsung kita tidak boleh mengubah. Ya, jadi kata orang Betawi, plek, ditulis begitu saja. Ya. Misalnya seperti ini. Misalnya di buku itu misalnya apa ya? Ini misalnya bahasa ya, dan seterusnya. Ibu. Seperti ini misalnya. Ya, misalnya bahasa nasional Indonesia misalnya. Maaf Bu, tadi jaringannya. Ya. Maksudnya ini kan, misalnya kan kalimatnya tidak efektif ya dalam buku itu ya misalnya ya. Itu kan, Gis? Iya Bu, Ya. jadi kita harus Ya. benerin dulu atau enggak? Ya seperti ya tadi kalau kutipan berupa kutipan langsung, kata orang Betawi kita tulis plek seperti aslinya. Nggak boleh kita mengubah-ubah. Ya. Misalnya ada kata tercetak seperti ini, bahasa nasional Indonesia adalah apa bla 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 gitu ya. Tetapi tercetak di buku itu seperti ini. Ya tulis aja kita seperti ini. Yang boleh kita lakukan pada huruf yang seharusnya tidak ada,
Kita beri tanda kurung siku. Seperti ini. Kita beri tanda seperti ini. Gitu. Ya. Atau misalnya ada seperti ini misalnya. Ya. Menurut Goris Keraf, nah ini body note nih namanya. Ya, tahunnya. Makan suatu kata adalah, maksudnya apa ini? Makna ya. Makna. Nah, kita nggak bisa, kita tidak boleh memperbaiki menjadi makna. Kita tulis seperti ini, makan. Ya. Atau misalnya kita mengutip definisi skripsi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari KBBI. Ya, di situ tertera skripsi adalah salah satu karya tulis atau karya ilmiah yang wajib ditulis oleh seseorang yang ingin menyelesaikan S1 misalnya. Ya, ada kata wajib di situ. Padahal kan tidak semua orang yang ingin menyelesaikan serata 1 yang jadi sarjana harus buat skripsi. Ya, tadi ada yang misalnya diwajibkan menghasilkan karya. Kemudian proses sampai jadinya karya tersebut ditulis dalam bentuk karya ilmiah yang bentuknya bukan skripsi. Ya, tapi kita ambil, kita kutip pendapat tersebut. Nah, di belakang di belakang kutipan tadi, di belakang definisi tadi kita tulis sik, atau di belakang makan ini ya kita tulis sik. Seperti ini. Ya, sik. Ini miring. Seperti ini. Ya. Nah, ini maksudnya tertulis sesuai dengan sumber aslinya atau tanpa perubahan sedikit pun. Ya, jadi kok ini nggak dibenerin sih, masa makan sih? Lah kan itu udah sik. Ya. Kok bukan langsung dibenerin sih menjadi nasional? Nah udah ada kurung siku. Ya. Dari sononya kayak gini gitu. Kita karena ngutip langsung kita nggak boleh ngubah-ngubah gitu ya. Nah, kalau kutipan tidak langsung, nah itu bahasanya bahasa kita. Jadi idenya ide sumber, tetapi kita kata-katain sendiri. Kita bahasakan sendiri, kita kata-katai sendiri tanpa mengubah ide asli dari sumber. Seperti itu. Nah, sekarang ini kita tidak sebaiknya, ya, jadi hampir yang tidak membolehkan lagi menggunakan kutipan langsung. Nah, jadi harus diparafrase. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Jelas? Yang lain? Yang lain? Ini ya. Iya, Bu, paham, Bu. Hapus ya. Baik. Udah? Masih ada yang mau bertanya? Ibu, Kalau tidak saya lanjutkan ya. Ya. semisal kita menggunakan bahasa sendiri, terus tiba-tiba kita mau nyari referensi, tiba-tiba baca buku, nah terus ada yang sama dengan bahasa kita sendiri itu ngikutin yang dari buku atau yang dari bahasa kita sendiri, Bu? Kita parafrasekan sendiri, tidak boleh. Jadi kan misalkan ngambil dari buku ya, dari buku itu kita bahasakan lagi. Jadi nggak boleh pakai bahasa persis seperti yang di sumber, yang di buku. Nanti kalau sekarang kan skripsi tuh atau karya ilmiah harus ada uji plagiat ya, uji plagiarisme. Salah satunya uji Turnitin. Nah, uji Turnitin nanti kalau bahasa kata-katanya sama persis itu merah nanti. Ya. Kita dianggap plagiat.
Jadi paling banyak tanda merah itu 20%. Seperti itu. Oke. Makasih, Bu. Ya. Jadi diparah-parahkan lah. Misalnya diselipin apa kata konjungsi gitu seperti itu. Ya, baik. Lanjut ya. Nah, ini soal nomor 2, penggunaan ibid, objit, dan lokcit. Ya. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering, ya, hampir selalu, ketika kita mengutip itu berkali-kali kita mengutip sumber yang sama. Nah, jadi misalnya yang pertama kita ngutip Bruce, habis Bruce lagi misalnya. Itu kita tidak usah tulis. Jadi kutipan pertama Bruce, kutipan kedua Bruce, bukan Yunus ya, kedua Bruce. Nah, itu kita tidak usah tulis lagi. Kita gunakan istilah ibid. Nah, jadi ibid ini ibidem. Jadi idem. Ya. Mengutip sumber yang sama tanpa diselingi sumber lain. Gitu. Misalnya ini. Misalnya yang kedua, kita mengutip Bruce lagi. Ya. Ini kita miringkan. Nah, ya, jadi ini habis Bruce lagi, ya, ibid atau ibidem, mengutip sumber yang sama, belum diselingi sumber lain. Semua datanya sama. Yang sampai halaman-halamannya sama. Ya udah, tulis aja ibid. Oh, halamannya berbeda. Koma, misalnya halaman, kita ngutip di halaman 12 misalnya. Ya udah tulis 12. Seperti itu. Ya. Jadi kalau datanya sama semua, cukup ibid, tetapi kalau ada perbedaan, nah perbedaan itu lagi, itulah yang ditulis lagi setelah ibid. Gitu. Nah, datanya hanya satu baris. Spasinya 2. Seperti ini. Kemudian ada istilah objit. Objit itu opere citato. Jadi objit itu kita mengutip sumber yang sama sudah diselingi sumber lain pada karya yang sama. Ya. Pada halaman yang berbeda berbentuk buku. Gitu. Jadi misalnya habis Bruce, kemudian Bruce lagi ibid, kemudian Emnus. Nah, ibid ini habis ini ibid lagi boleh ya. Jadi paling banyak 3. Nanti yang ketiga nggak boleh pakai ibid lagi, harus diselingi sumber lain. Gitu. Kemudian yang keempat, jadi pertama Bruce, kedua Bruce, ketiga Akbar, keempat ke Bruce lagi. Ya, sudah ada Akbar. Ini buku. Nah, kita tulis 4. Ya. Tulis lengkap saja namanya. Karena kalau nama belakangnya saja khawatir, misalnya kalau orang Batak, sama misalnya Jos Daniel Parera sama JD Parera misalnya. Ini yang Parera yang mana nih gitu ya. Jadi sebaiknya tulis lengkap. Ditulis dulu. Ini jangan pakai tanda apapun ya nomornya ya. Jadi jangan pakai tutup kurung, pakai bintang, pokoknya angka aja, angka Arab. Huruf Arab. Bruce, kemudian ya.
seperti ini. Opcit. Halamannya 17 misalnya, ya. Miring. Datanya satu baris, spasinya 2. Seperti ini. Berarti ini nomor 5. Ya, 5. Kemudian yang ke-8, ya, logcit. Misalnya logcit. Logcit itu mengutip sumber yang sama, loco citato, ya loco citato kepanjangannya. Mengutip sumber yang sama, sudah diselingi sumber lain, pada halaman yang sama, sumbernya selain buku. Ya. Jadi misalnya sudah ada Bruce, sudah Van Versen, kemudian kita mengutip lagi yang ke-8 Budian, ya Meli Budian. Nah ini kan sumbernya bukan buku ya. Tulis lagi. Kalau halamannya sama, masih halaman 119 ya udah logsit aja. Gitu. Tapi kalau halaman yang berbeda ya tulis lagi halaman berapa misalnya. 21 misalnya. Seperti ini. Ya. Nah, itu contoh penggunaan ibid, opcit, dan logsit. Ada pertanyaan? Bu, itu tadi kan kalau ibid maksimal 3. Iya maksimal 3. Nah, itu kalau lebih dari 3 tadi nggak boleh atau gimana, Bu? Misalnya Nggak boleh. Tidak boleh. Misalnya nomor 3 masih ini lagi ya, pakai ibid lagi. ya. Misalnya sama nih halaman 12 ya. Halaman ngutip ini halamannya sama 12 ya udah ibid aja. Ini 4 ini. Nggak boleh lagi, udah. Habis ini ibid lagi. Wah, nggak boleh. Berarti itu namanya pengeringkas ya. Jadi harus paling banyak 2 kali ibid. Gitu ya. Oh iya, Bu. Oke. Makasih, Bu. Sudah? Masih ada yang bertanyakan? Kalau tidak saya lanjut nomor 3. Jadi nomor 3, buatlah bibliografi atau daftar pustaka berdasarkan data pustaka nomor 1. Nah. Kalau jadi kan catatan kaki seperti ini ya, Anda ingat ya, nomor urut berkelanjutan dalam satu bab atau dalam satu tulisan, ditulis superskrip tanpa tanda apapun, kemudian nama penulis, nama sumber, ditulis sesuai dengan sumber aslinya, nggak dibalik-balik, seperti ini judul-judulnya, pemisah antar bagiannya koma. Ya. Nah, kemudian sama semua.
Ya, margin kiri kanan sama dengan teks, rata dengan teks. Nah, ada juga yang konvensinya itu baris pertama harus menjorok ke dalam 7 sampai 9 karakter. Data pertama. Nah, kalau seperti itu misalnya di halaman itu hanya ada IBIT, hanya ada logcheat, objit kan hanya sendirian ya. Jadi dari estetika penulisan kan kurang bagus dilihatnya. Ya sendirian di tengah gitu. Jadi sebaiknya gunakan aja yang lurus. Ya, lurus rata dengan teks. Nah, kalau daftar pustaka itu baris pertamanya, ini baris pertamanya itu rata dengan teks, baris berikutnya masuk 7 sampai 9 karakter. Seperti ini. Ini 7. Ya, kita ambil 7 aja deh. Tuh. Kemudian nama penulisnya dibalik. Ya, nama yang terakhir, kata yang terakhir itu yang dikedepankan. Jadi misalnya ini. Ini siapa dulu nih jadinya? Akbar ya. Akbar. Menulis Akbar. Ini tidak menggunakan nomor urut. Langsung Akbar M. Yunus. Kemudian dipisahkan dengan tanda baca titik. Nah, kalau yang tadi koma. Kemudian kita menggunakan cara keberapa nih? Ya. Kalau cara pertama, jadi habis Akbar. Nah, ini karena ada judul artikelnya dulu. Artikel, titik. Nah, seperti ini cara pertama. Ya. Kalau cara kedua tahunnya di sini. 1980. Ini cara kedua. Ya. Jadi Anda terserah mau di gaya selingkung prodinya, konvensi prodinya menggunakan cara 1 atau cara 2. Seperti itu ya. Nah, kemudian spasinya sama. Ya, baik dalam satu data maupun dengan data berikutnya. Jadi kalau 1 ya 1, 1,5, 1,5. Ya maksimal 1,5. Itu spasinya sama. Ya. Nah, sebetulnya sekarang ada aplikasi yang dinamakan Mendeley. Jadi kalau Anda mengunduh Mendeley, itu Anda nggak usah mengetik manual seperti ini. Gitu. Jadi datanya itu Anda sudah, itu muatnya banyak ya, tak terbatas. Jadi Anda tinggal memasukkan data, ya data pustakanya Anda ketik dengan benar. Ya. Jadi nanti ketika Anda baru mengetik Akbar, terus tahun, itu udah tersusun sendiri catatan kakinya, daftar pustakanya, gitu. Jadi nggak usah mengetik manual seperti ini, gitu. Jadi memang repot di awal, tapi berikutnya Anda nggak usah ngetik-ngetik manual seperti ini. Oke ya. Kemudian yang kedua, habis A. Jadi ditulis tanpa menggunakan nomor urut, ya, disusun secara alfabetis, gelar tidak dipentingkan. Nomor 2 siapa nih? Habis A. Ini ya. Ini ya. Budian dulu ya. Budian. Meli. Ini. Gelar tidak dipentingkan dalam daftar pustaka. Titik seperti ini. Kemudian
habis B. Nih. Tiga. Binasa. Ya, seperti ini. CA van person ini nama orang Belanda nggak boleh dipisah ya. Sama McDonald, Saint Mary, ya nggak boleh Mary Saint, nggak boleh Donald Mac, enggak. Seperti ini. Nah ini daftar pustaka, ya ditulis baris pertamanya rata dengan teks, baris berikutnya masuk ke dalam 7 atau 9 karakter, ya konsisten, mau 7 apa mau 9, kemudian pemisah antar bagiannya titik, cara pertama tahunnya di belakang, cara kedua tahunnya setelah nama. Ya. Gelar tidak dipentingkan, nggak usah pakai gelar. Terus yang dibalik hanya nama orang pertama ya. Kalau lebih dari satu kata namanya, tapi kalau lebih cuma satu jangan dibalik, ternyusap orangnya. Gitu ya? Ada pertanyaan? Bu, maaf Bu, izin bertanya. Ya, ya. Saya masih bingung Bu, yang ibit, objit, dan logit itu Bu. Minta dijelaskan ulang Bu. Ya. Di penggunaan kalau misalnya gini, sebelum saya lupa. Jadi misalnya kalau catatan kaki daftar pustaka kita kalau tadi kan ada ibit, objit, logit ya kalau di catatan kaki. Nah, kalau daftar pustaka itu kalau misalnya kita mengutip ini lagi Budian Meli. Tapi bukunya berbeda. Bukunya berbeda. Nah, nanti pakai garis ini aja. Putus-putus kayak gini. Ya. Putus.
Terus kemudian tulis di sini mah sama, apa judulnya apa ya? Judulnya pasti berbeda, cuma penulisnya aja yang sama gitu. Nah, kalau catatan kaki, bentar saya minum dulu. Nah, kalau dalam catatan kaki, dalam footnote atau endnote, kita mengutip sumber yang sama, itu tidak usah kita tulis lagi secara lengkap. Ya. Kecuali kalau kita menulisnya data pustakanya dalam satu bab, berurutan dalam satu bab. Berarti kalau misalnya di bab 1 ada Bruce, ya ada 5, 1, 3, 4, 5. Kemudian di bab 2, kita mulai dari nomor 1 lagi, ada Bruce lagi, itu kita tulis lagi lengkap. Ya. Tapi kalau dalam satu bab atau berurutan sampai tulisan kita selesai, kita mengutip sumber yang sama, kita gunakan. Tidak perlu menulis secara lengkap, cukup menggunakan istilah ibid, opsid, atau loksid. Ya. Ibid itu ibidem. Jadi kita mengutip sumber yang sama, belum diselingi sumber lain. Nah, misalnya tadi yang kutipan 1 kita meminjam kalimatnya si Bruce. Gitu. Ya. Terus kita ngutip lagi, habis itu kita ngutip lagi pendapatnya si Bruce. Belum ada yang lain nih, belum diselipin sumber lain. Ya, habis Bruce lagi. Kita gunakan ibid. Ya. Di ibid itu singkatan dari kata ibidem. Jadi sumber yang sama. Ya udah, kita tulis aja ibid. Kemudian datanya semuanya sama. Misalnya sampai halaman-halamannya sama, kita ngutip halaman yang sama, ya sudah ibid saja. Ya, titik. Ya, karena ini istilah asing, dimiringkan. Singkatan umum lebih dari 2 huruf, diikuti titiknya 1. Gitu. Nah. Oh, halamannya beda. Tadi saya ngutipnya di halaman 15 dan 20. Saya ngutip lagi di halaman 12. Ya tulis halamannya 12. Tadi saya ngutipnya kan di buku Anderson Educational Research yang pertama, misalnya ada cetakan kedua gitu ya. Cetakan kedua. Berarti di sininya tulis lagi habis ibid. Set titik 2 gitu misalnya. Halamannya masih sama 12. Oh, halamannya berbeda. Jadi ya apapun yang berbeda ya. Masih buku yang sama ya, penulis yang sama, judul bukunya sama. Cuma mungkin cetakannya beda, tahunnya beda, halamannya beda. Itulah yang kita tulis lagi. Yang berbeda itulah yang kita tulis. Ya. Tapi kalau semua datanya sama, ya sudah ibid saja. Gitu. Nah, misalnya yang ketiga, kita mengutip pendapatnya Akbar. Ya, M. Yunus Akbar. Nah, kita tulis nih lengkap. Yang keempat, kita ngutip Bruce lagi. Udah ada si Akbar, udah diselipin sama Akbar nih. Ya. Terus ini sumbernya buku. Nah, kita gunakan opcit. Opcit itu opere citato. Ya, kata orang Jawa opere citato bacanya. Artinya pada karya yang telah disebut. Jadi karyanya nih. Gitu. Ya. Kita gunakan objek. Oh, halamannya 17. Misal kita ngutip di halaman 17. Ya. Kemudian misalnya nih, habis si Bruce, kita ngutip Bruce lagi. Ya, ada Bruce, Yunus, Bruce. Yang di sini kita pakai Bruce lagi. 5. Berarti kita pakai ibid.
sama nih halamannya. Halamannya sama, halaman 17. Ya udah ibit. Atau enggak tadi saya ngutip halaman 18 misalnya. Kayak gini. Gitu ya. Paham sampai di sini? Ya, ngutip Bruce lagi ibit. Terus ngutip Yunus. Habis Yunus ngutip Bruce, sudah ada si Akbar. Oke, halamannya beda pakai objek. Habis Bruce lagi, ya ibit. Gitu. Kemudian ada Singgi, ada Meli, kemudian kita mengutip Van Persen. Ya. Habis Van Persen, misalnya kita mengutipnya jangan si Meli deh, si ini aja deh, si Akbar misalnya. Si Akbar, Yunus Akbar. Ya. M. Yunus Akbar. Bentuknya apa? Ini kan bukan buku ya, majalah. Berarti kita gunakan istilah lokcit, loco citato, artinya tempat. Tempat yang telah disebut. Gitu, di tempatnya sama. Sudah ada siapa aja? Ada Bruce, ada Singgi, ada Meli, ada Van Persen. Ngutip lagi, udah diselipinnya banyak nih lagi ya. Tapi kita ngutip ke si Akbar lagi, ya pakai, karena sumbernya bukan buku, pakai istilah lokcit. Seperti itu. Paham? Mengerti? Iya, mengerti Bu. Terima kasih Bu. Sepertinya nggak cukup ya buat bahas-bahas yang lain. Sudah? Masih ada yang mau bertanya? Izin bertanya Bu. Silakan Nasroil. Itu kan setiap penggunaan itu ada yang namanya ibit, lokcit, dan apa? Pokoknya ibit, objek, dan lokcit ya Bu. Ya. Nah, untuk penggunaan kata itu berarti hanya dibatasin maksimal 3 itu ya. Misalkan penggunaan kata ibit maksimal 3, objeknya 3, dan lokcit 3. Enggak maksimalnya. boleh. Kalau lebih itu boleh berarti Bu. Yang maksimal itu kalau berurutan seperti ini. Jadi misalnya kan gini ya. Misalnya ini kan M. Yunus Akbar. Terus kita ngutip Bruce ya. Bruce-nya kan ini udah ada M. Yunus, objek kan. Nah, habis si objek ini, habis Bruce, kita Bruce lagi. Ya udah pakainya ibit. Berarti kalau yang berurutan itu cuma dimaksimalkan 3 ya Bu. Tapi Ya, kalau nggak berurutan boleh lebih gitu ya. Ya nggak boleh ini, nggak boleh tidak boleh apa namanya sampai 3. Jadi maksimal 2. Jadi misalnya di sini ngutip lagi si atau yang sini aja deh yang ke-6. Misalnya yang ke-6 ibit lagi. Ini mah nanti kalau udah di artikel kita nggak usah kayak gini ya, nggak usah tidak diketik-ketik gini, langsung otomatis kita referensis tuh, terus klik insert footnote, udah otomatis berurutan sendiri nomornya, ya nggak usah nulis kayak gini lagi, gitu. Ya jadi ini kan ada 3 kan, Bruce, kemudian Bruce lagi, ini Bruce lagi. Habis ini mau Bruce lagi, nggak boleh. Ya, selinggilah sama si Singgi. Gitu. Sudah?
Baik Bu, paham Bu, paham. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Siapa kita tadi yang mau bertanya tadi? Suaranya perempuan. Ya Bu, tadi udah sama Israel. Baik. Sama. Oh, berarti Bu, kalau misalnya kita ingin ibit ke Bruce itu harus dari orang dari judul penulis lain, objek baru ibit gitu ya Bu. Objek dulu baru ibit lagi gitu ya Bu. Kalau misalnya mau ibit gitu. Mau ibit lagi. Kalau mau ibit. Iya, jadi harus objek dulu baru ibit gitu. Jadi boleh lebih dari tiganya itu setelah dari penulis lain, objek, ibit gitu ya Bu ya. Iya. Oh iya, oke. Misalnya kayak seperti ini ya. Bruce, habis Bruce kita Bruce lagi. Kemudian ada Yunus Akbar. Habis Yunus Akbar kita Yunus Akbar lagi ya. 4. Misalnya seperti ini. Bruce, habis Bruce lagi, berarti ibit. Kemudian Akbar, habis Akbar lagi, ya berarti ibit. Habis itu kita ke Bruce, sudah ada Akbar 2 kali malah nih. Ya, buku pakai objek. Habis Bruce lagi, ibit. Bruce lagi, ibit. Terus ada Singgi, Meli, dan seterusnya. Masih Bu. Ya. Udah Bruce, ibit. Si Bruce lagi yang ketujuh nggak boleh. Ya, harus diselingi sumber lain. Itu namanya cuma. Jadi kalau untuk S1 itu harus ada sumber berbahasa Inggris minimal 3. Itu ya. Dah? Maaf Bu, saya ingin bertanya. Ya, Juli. Kalau di UE-nya sendiri itu Halo. lebih metode penulisan referensinya lebih menggunakan apa ya Bu? Apa Harvard Style atau Turban Style? Pakai apa? Apa? Iya, ini referensi. Jadi kan sebenarnya ada konvensi atau gaya selingkung yang sifatnya nasional, kemudian ada yang universitas. Jadi di universitas di UNJ itu ada buku pedoman penulisan ilmiah, ya karya ilmiah. Nah, nanti begitu turun ke fakultas punya ciri khas. Ya, ada yang berbeda dari yang dianjurkan oleh UNJ. Ya, nanti prodi juga ada ciri khas lagi seperti itu. Ya, tapi yang digunakan. Nah, jadi kalau kita kalau sudah Mendeley kita referensi di sini, ya referensi, kemudian insert footnote kan di sini ada pilihannya ya. Nih kan ada bibliografi. Ya, yang di atas tuh ya, ada citasi, ini ada pilihannya. Misalnya di bibliografi, ini sini ketutup sama ini sih. Nah ini nih, ini kan ada pilihan ya, ada MLA, kalau UNJ bisa pakainya ini. Apa? Ya, apa atau MLA, tapi kebanyakan sih yang apa. Nah ini ya. Jadi kita langsung klik. Sebenarnya kalau udah menggunakan Mendeley, udah kita klik insert referensi, apa footnote, apa bibliografi, terus kita klik apa, nanti akan nyusun sendiri ininya. Ya. Ininya tuh akan menyusun sendiri. Ya. Ini akan tersusun sendiri. Jadi kita nggak usah manual kayak tadi ngetik-ngetik.
Ya, ini otomatis. Di body note juga gitu. Pokoknya kita udah mengetik, misalnya menurut Polan dalam kurung gitu ya, halaman, tutup kurung. Nah, itu langsung nanti kita mau footnote apa atau bibliografi sudah langsung tersusun sendiri datanya itu, nggak usah seperti ini. Ini nggak usah ngetik-ngetik kayak gini gitu. Ya ini kan manual ya. Mungkin Anda ada yang belum atau ada yang sudah mengunduh aplikasi Mendeley. Ini kapan-kapan kalau ada waktu kita latihan. Sudah Bu, cuman belum ngerti penggunaannya. Oh gitu. Iya ya. Kalau udah pelatihan-pelatihan ikut deh atau kapan-kapan kita pada waktu ya. Nah, waktunya sudah itu kan saya mau ngajar lagi. Kalau materi yang lain kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh di WAG aja ya, di WhatsApp group. Kita coba sekarang yang ini, yang evaluasinya. Nomor 1 yang mana yang betul? Ini sudah latihan. A, B, C, D. Sekarang boleh dimulai. Yang B bukan, Bu. B, Bu. Yang B ya. Nah, ini pemisahnya dengan koma. Ini kan sebenarnya titik. Nah, ini seperti yang C itu cara bibliografi cara kedua, tapi nggak pakai nomor. Jadi nomor 1 B, nomor 2 C. Nomor 2 Kamsia. Habis Kamsia ada William. Kemudian yang ketiga lagi Kamsiah ya. Kamsiah sudah ada William. Kemudian ini sumbernya berupa artikel. Berarti pakai log C. Yang C ya. Kemudian nomor 4 bersumber pada nomor 2. Sudah ada Kamsiah, ada William, habis William kemudian Kamsiah lagi, kemudian habis Kamsiah, kemudian ini lagi. William lagi. Pakainya apa? Ibit. Oh. Kamsiah. Terus William. Habis William Kamsiah. Terus yang keempatnya William lagi sudah ada Kamsiah. Sumbernya buku. Objek. Oke ya. Ya, jadi yang kalau sumber ketiga pakai logcheat karena sumbernya bukan buku, sudah ada William. Kemudian yang keempat pakainya object karena sudah ada Kamsiah. Kemudian sumbernya si William berupa buku. Itu ya. Nomor 4. B. Bu. B. Henry Guntur Tarigan Henry Guntur, gelar tidak dipentingkan. Gitu ya. Kemudian nomor 5 ada Dr. Insinyur Toto Mardikanto sama Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan. Penulisan 2. Yang mana penulisan yang tepat? C. Yang C, Bu. Yang C, Bu. Ya. Hanya nama orang pertama dibalik ya. Jangan lupa tes keluar nih minggu depan insya Allah. Terus nomor 6. Yang penulisnya 3. Yang B, Bu. B, Bu. Nama pertama saja yang dibalik. Nomor 7. Daftar pustaka atau bibliografi. C, Bu. C, Bu. Ini cara kedua ya. C. Ya. C. Baik. Yang terakhir nomor 8. D, Bu. Yang D. Nah, ini Lo Anik Mayani.
Ya. Seperti itu ya. Jangan lupa ya. Baik, Bu. Cukup ya. Masih ada pertanyaan? Sudah isi daftar hadir ya? Siap, sudah Bu. Baik. Selamat belajar. Nanti kalau ada yang masih belum dimengerti, ya tidak hanya materi teknik notasi ilmiah, materi-materi yang lain, silakan ditanyakan di WAG, jadi biar teman-temannya tahu. Ya. Atau bisa juga saling share gitu ya, saling berbagi. Jadi tidak harus saya yang jawab. Mungkin saya bacanya 1 buku, kalian bacanya 10 buku. Jadi kaya kita ya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sehat semua. Minggu depan UTS jangan lupa. Materinya dari pertama fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sampai teknik notasi ilmiah. Ya, jumpa minggu depan. Semoga semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Host, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Semoga berkah ilmunya. Waalaikumsalam. Gue intro dulu di sini. Nyimak dulu nge-spy kalian gue nih. Dadah. Ini udah boleh keluar ini. Di DCR cuma keluar absen kayak. doang ya? Iya, absen doang. Gak ada yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ada apa kakak? Nil, sini. Yang nyatet dong, Ustaz. Kok nyala? Ya, tadi di sebelah liatin video. Undang anak kelasnya, undang anak kelasnya. Undang. Dalam. Ini vlog bahasa Inggris kapan sih ya? Woi, bahasa Inggris ada itu enggak? Pada pakai apaan aplikasinya? Photoshop. Bahasa Inggris hari Jumat sebelum hari Jumat sudah di-upload di YouTube. Aduh. Siap kakak. Siap. Lu nggak di-upload? Iya saya. Caca kalau misalkan di-uploadnya hari Jumatnya emang nggak boleh? Enggak. Kan hari Jumat dinilainya. Aduh. Kan ada UTS hari ini. Langsung buat. Jadi hari Jumat tinggal dilihat vlognya sama Mem. Iya sayang. Iya sayang. Yang sayangan. Emang aku sayang sama Rizky. Rizky Ca. jangan ganjen ya. Iya, bye-bye. Iya, bye-bye. Cak. Aduh. Apa sayang? Cak. Berarti itu kita Jumat tetap UTS atau udah nyerahin vlog doang? Itu tesnya vlog.